Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Fancy botak berjubah bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas cerita One Punch Man di mana Saitama bertarung melawan God. Oh iya, cerita ini cuma fanmade aja ya guys. Jadi yang bikin cerita bukan pengarang One Punch Man yang asli, baik mangaka One atau Murata. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi fanmade karya akun Twitter Ceming Lab. Nah, di cerita manga fanmade ini Saitama dan yang lainnya menjalani hidup dengan tenang. Namun tiba-tiba sesosok makhluk dari dimensi lain yang berukuran raksasa datang ke bumi. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan cerita Saitama yang telah mengalahkan Lucifer, suatu makhluk yang mendominasi alam semesta. Si botak kembali ke kehidupannya yang membosankan. Tak pernah terbayangkan pula oleh Saitama jika dia akan bertarung melawan musuh jahat yang sangat kuat di masa depan. Meski begitu, Genos masih mencari jalan untuk mencapai kekuatan terkuat. Dia bahkan tidak pernah sedikitpun merasa mendekati level kekuatan gurunya Saitama, bahkan setelah melawan musuh yang kuat sekalipun. Dr. Kuseno sudah berulang-ulang kali memperbaiki dan memodifikasi tubuh Genos menggunakan teknologi yang cocok dengan Metal Knight, dan ia akan berpotensi besar menghadapi ancaman dari luar angkasa. Di sisi lain, setelah dikalahkan oleh Saitama dalam pertempuran melawan asosiasi monster, Garo telah memulai hidup barunya dengan gaya rambut yang baru. Dia melanjutkan latihan bela dirinya di dojo milik Silver Fang. Dengan latihan itu, Garo berharap untuk mengembangkan spiritual di dalam dirinya. Berdasarkan dokumen penelitian rahasia asosiasi pahlawan, dewa tertinggi adalah sebuah kesadaran entitas dimensi ekstra. Tubuhnya terdiri dari sistem bintang dan debu kosmik yang tak terhitung jumlahnya. Telah dihipotesiskan bahwa dewa tertinggi berasal dari alam semesta yang berbeda. Level bencananya diperkirakan melebihi level bencana dewa dan melampaui semua level bencana yang ada. Berdasarkan dokumen penelitian rahasia dari asosiasi pahlawan yang lain, ada lagi makhluk yang bernama dewa atau God. Dia adalah bentuk kehidupan yang sangat cerdas dengan kekuatan destruktif. Berdasarkan hasil investigasi, terdapat bukti adanya interaksi antara entitas ini dengan laki-laki tertentu. Dia dapat mengirim kekuatannya kepada seseorang melalui cara yang tidak diketahui. Wanita Cheetah adalah makhluk dari dimensi lain yang memiliki kelincahan yang tinggi dan mempunyai kekuatan night vision. Diperkirakan juga level bencananya adalah iblis. Beberapa waktu telah berlalu sejak penyerangan Lucifer ke bumi, tetapi kehancuran masih dirasakan di seluruh dunia. Dengan banyaknya kota yang hancur, untuk pertama kalinya asosiasi pahlawan mengumpulkan seluruh pahlawan dari berbagai kelas untuk membantu menyelamatkan masyarakat dan merekonstruksi kota-kota yang hancur. Dengan berjalannya rekonstruksi, di beberapa kota kehidupan telah kembali dengan normal. Munculnya makhluk misterius menjadi semakin jarang, dan dengan dikalahkannya Garo, asosiasi monster yang dulunya meneror masyarakat juga sudah tidak ada lagi. Namun di tempat yang sangat jauh di luar galaksi sana, segalanya sangat berbeda. Sebuah entitas yang sangat berbahaya mulai bermunculan. Scene berpindah ke dojo Silver Fang, di mana ada Bang yang sedang berlatih bela diri dengan melakukan duel bersama Garo. Aksi saling serang mereka peragakan hingga beberapa menit waktu telah berlalu. Sambil menahan serangan dari muridnya itu, Bang merasa jika stamina dan semangat yang Garo tunjukkan sebagian besar telah kembali. Sambil tersenyum, Bang menyambut muridnya itu yang telah kembali ke dojonya tersebut. Dalam benaknya, Garo sebenarnya benci untuk mengakuinya, tapi dia menyadari jika bela diri dari gurunya tersebut memang bukan omong kosong belaka. Mereka telah berlatih cukup lama, tapi Garo merasa heran kepada gurunya itu yang sama sekali tidak kesulitan untuk bernafas. Tidak lama kemudian, Garo mengakhiri latihan mereka dan berencana akan pergi. Dalam benaknya, Garo merasa jika tubuhnya telah kembali seperti semula. Selain itu, jalan yang Garo ingin lalui masihlah sangat panjang. Menurutnya, satu-satunya cara yang harus dia lalui adalah berlatih dengan sangat keras. Beberapa waktu kemudian, Garo berjalan di wilayah perkotaan. Saat itu, dia melihat ada wanita pejalan kaki yang membawa anaknya dengan kereta bayi. Garo yang melihat bayi tersebut merasa jika sejak dia kembali menjadi manusia, dia selalu berlatih di dojo gurunya Silver Fang, dan sudah lama sekali dia tidak keluar. Bahkan setelah Garo mendapatkan kekuatan kejahatan yang absolut dalam pertempuran melawan asosiasi monster, pada akhirnya pria tersebut berhasil mengalahkan Garo seperti mendisiplinkan seorang bocah saja. Garo mengakui kalau dia telah dikalahkan dalam pertarungan yang adil dan jujur. Oh ya, pria yang Garo maksud ini adalah Saitama ya guys. Dan selain berlatih, yang saat ini Garo butuhkan adalah mencari di mana keberadaan pria botak tersebut.
Akan tetapi di lokasi yang sama, secara mengejutkan Garo melihat si botak yang saat itu sedang bersama dengan Genos yang sedang melihat-lihat ada game baru yang sepertinya mau mereka beli. Seketika Garo langsung terkejut. Dia teringat momen beberapa waktu lalu saat dia dalam wujud monster yang sudah tidak berdaya dan dikalahkan oleh Saitama. Sedangkan si botak dan Genos masih berdiskusi tentang game yang mau mereka beli tersebut. Saitama merasa jika dengan memainkan game itu, dia akan dapat mengalahkan King nantinya. Genos dengan polosnya juga percaya dengan apa yang gurunya katakan. Setelah membeli game tersebut sambil berjalan pulang, Saitama merasa bersemangat. Karena dengan memainkan game yang mereka beli itu, dia yakin jika kali ini akan dapat mengalahkan King. Dari belakang ada Garo yang berjalan mengendap-endap dan membuntuti mereka. Dalam benaknya, Garo merasa jika mungkin dia akan menemukan apa yang dia cari pada diri si botak. Scene berpindah ke galaksi Milky Way, di mana ada planet Liba. Planet itu adalah planet bagi para pemburu. Di sana ada beberapa pejuang dari planet tersebut yang sedang bertarung. Salah satunya adalah gadis Cheetah yang bernama Evie. Evie menginstruksikan kepada para rekan-rekannya untuk menyerang makhluk yang ada di hadapan mereka. Dia adalah God. God menyerang para pejuang itu dengan menembakkan bola cahaya yang dia keluarkan dari jari jemarinya. Serangan besar tersebut berhasil mengempaskan dan membuat para pejuang tersudut. Namun sambil menghindari tembakan bola-bola cahaya itu, Evie mencoba untuk maju dan saat dia sudah berada di dekat God dan mau melancarkan serangannya, di luar dugaan dengan mudahnya God malah berhasil menghentikan pergerakan dari gadis Cheetah tersebut, seperti layaknya kekuatan psikis. Evie yang terkena serangan itu terkejut. Dia tidak menyangka jika tubuhnya tidak bisa dia gerakkan. Lalu God malah menghempaskan gadis Cheetah tersebut dengan sangat keras. Serangan besar barusan membuat kesadaran Evie semakin memudar. Dia merasa jika para pejuang sepertinya akan benar-benar God hancurkan. Dan akhirnya Evie pun pingsan. Scene kembali berpindah. Kali ini diperlihatkan Saitama yang mencoba memainkan game yang baru dia beli. Tapi sayangnya si botak malah game over dengan mudah. Hal itu membuat Saitama jadi mengeluh. Dia merasa jika game yang baru saja mereka beli sepertinya terlalu sulit untuk dimainkan. Tidak lama kemudian bel berbunyi dan akhirnya Genos mencoba membukakan pintu tersebut. Tapi ternyata yang datang itu adalah Garo. Garo berkata jika dia mencari Saitama dan ingin menyelesaikan urusannya dengan si botak tersebut. Namun karena yang menemui adalah Genos, suasana tegang pun terjadi. Genos mencegat pria tersebut dan menantangnya bertarung jika bersikeras ingin menemui gurunya. Mendengar keributan yang terjadi, Saitama akhirnya menghampiri mereka berdua. Dengan wajah datarnya itu si botak bertanya, apa yang murid Bang ini inginkan darinya? Garo berkata jika dia telah si botak kalahkan dan kembali menjadi manusia biasa. Hal itu membuat Garo berhasrat ingin mengalahkan Saitama terlebih dahulu, agar nantinya dia bisa mencari tujuan hidup yang ingin dia capai. Sambil bersiap menyerang, Garo berkata jika kali ini akan menjadi pertarungan kedua mereka. Tapi dengan santainya si botak menolak tantangan itu dan beralasan jika dia sedang sibuk. Mendengar jawaban tersebut, sesaat Garo terdiam. Lalu sambil memasang kuda-kuda bertarung, Garo berteriak dan bersikeras menantang Saitama. Dia juga tidak terima dengan perlakuan yang si botak lakukan barusan. Namun tiba-tiba muncul suatu cahaya ledakan yang berada tidak jauh dari lokasi apartemen Saitama berada. Genos juga merasa jika sensor di dalam tubuhnya mendeteksi ada energi besar yang baru saja muncul. Pahlawan cyborg itu menawari gurunya untuk memeriksa ledakan barusan. Si botak merespon tawaran tersebut dengan segera berganti baju pahlawannya dan menuju lokasi ledakan itu berasal. Garo yang diperlakukan seperti itu jadi makin emosi dan akhirnya mereka bertiga mendatangi lokasi ledakan tersebut. Beberapa saat setelah Saitama, Genos dan Garo sampai di lokasi itu, mereka terkejut. Genos mengira jika ledakan tersebut berasal dari seekor monster. Tapi setelah melihat dengan seksama, Saitama berpendapat berbeda. Ternyata itu adalah Evie, gadis Cheetah dari planet Liba yang sebelumnya melarikan diri dari pertempurannya melawan God. Evie berharap semoga saja makhluk raksasa tersebut tidak mengejarnya sampai ke bumi. Melihat makhluk itu masih hidup, Garo berencana untuk menghabisi Evie dengan tangannya sendiri. Tapi tiba-tiba Saitama menghentikan murid Bang tersebut. Si botak merasa jika dia tidak merasakan sedikit pun niat membunuh dari makhluk Cheetah itu. Lalu Evie memperkenalkan diri kepada mereka bertiga. Dia juga menjelaskan jika kedatangannya ke bumi hanya untuk menghindari penyerbu yang menyerangnya saja. Oh iya, penyerbu yang Evie maksud ini adalah God ya guys. Mendengar pengakuan tersebut, Genos menyadari jika makhluk yang ada di hadapannya ini adalah alien.
Namun pahlawan cyborg itu masih belum bisa mempercayai apa yang Evi katakan. Gadis Cita itu tidak mempermasalahkan jika Genos akan percaya kepadanya atau tidak. Selain kabur, kedatangannya ini juga ingin memperingatkan mereka bertiga tentang penyerbu yang mengejarnya sekarang. Evi menjelaskan jika terdapat musuh-musuh yang berbahaya dan kuat yang selalu mengintai dalam multiverse ini, serta ada entitas yang berdiri di atas semuanya. Mereka disebut dengan dewa atau god. Evi menambahkan jika di galaksi tempat mereka berada sekarang ini merupakan salah satu dari banyaknya dimensi. Dimensi-dimensi ini seperti manik-manik yang tak terhitung jumlahnya dan terhubung kepada suatu jalur yang dibuat oleh black hole. Dalam keadaan normal, jalur ini tidak dapat diakses untuk bentuk kehidupan biologis. Medan gravitasi di dalamnya akan melahap segalanya, bahkan cahaya sekalipun. Tapi God telah berhasil melampaui batas hukum alam. Mereka dapat bepergian ke dimensi yang berbeda di berbagai alam semesta. Dengan cara tersebut, mereka telah menaklukkan planet-planet dan sistem bintang yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar penjelasan tersebut, Genos menyadari jika planet gadis Cita itu telah diserang oleh salah seorang dari mereka. Evi membenarkan akan hal itu. Dia bercerita jika God telah memusnahkan semua orang karena mereka dari awal telah mengincar galaksi tempat mereka berada. Tapi si botak yang mendengarkan penjelasan panjang lebar barusan tidak memahami apapun yang sudah Evi katakan. Yang dia tangkap cuma orang yang mengejar gadis Cita tersebut yang sepertinya berbahaya saja. Evi menambahkan jika God terkadang menyerang pikiran seseorang yang lemah atau orang yang telah kehilangan tujuan hidupnya, kemudian membujuk orang tersebut dengan kekuatan dan menjadikan mereka sebagai budak. Tapi belum selesai Evi bercerita, si botak malah menyanggahnya. Dengan pedenya, dia tidak mempermasalahkan hal itu karena dia memang kuat. Namun tiba-tiba, suasana yang awalnya malam berubah menjadi siang. Saitama dan yang lainnya terkejut dengan apa yang terjadi. Evi menyadari jika itu adalah ulah dari God, dan sepertinya nasib yang sama akan menimpa planet bumi ini. Gadis Cita itu meminta Saitama, Genos, dan Garo untuk mempersiapkan diri karena pertarungan akan segera tiba. Dari luar angkasa, tepatnya dari lubang black hole, God seperti sedang terbang menuju ke bumi dengan kecepatannya yang luar biasa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Saitama dan kawan-kawan akan benar-benar menghadapi makhluk raksasa satu itu? Kita diperlihatkan suatu hutan belantara yang tidak berpenghuni di sisi lain dari planet bumi. Tidak lama kemudian, God terbang dengan sangat cepat dan secara mengejutkan menebas sebuah gunung dengan begitu mudahnya. Meskipun God bisa melintasi black hole, pikiran mereka akan kacau beberapa saat sebagai akibat dari paparan radiasi kosmik yang berkepanjangan. Ketika mereka menargetkan pada sebuah planet baru, maka mereka akan memusnahkan segala yang menghalangi. Di sisi lain, Evi menunjukkan batu dimensi yang dia miliki kepada Saitama dan kawan-kawan. Gadis Cita itu bercerita jika batu dimensi tersebut telah diwariskan melalui beberapa generasi dari suku pejuang. Dan dengan hal itu, dia dapat pergi bebas ke setiap galaksi yang ada di alam semesta. Garo menyimpulkan jika dengan bantuan batu itu, mereka bertiga akan dapat menemui God dengan sangat cepat layaknya teleportasi. Saitama bertanya kepada Evi, di mana makhluk yang bernama God itu berada sekarang. Gadis Cita itu merasa jika instingnya mengatakan jika God baru saja tiba di tempat terpencil. Evi juga merasakan kalau Saitama ini adalah petarung terkuat di bumi. Dia berharap bisa mengandalkan jasa dari si botak dalam mengalahkan God nantinya. Meski begitu, dia juga mengaku jika sudah siap andai nantinya mati di medan pertempuran. Tidak lama kemudian, batu dimensi itu perlahan bercahaya. Dan secara mengejutkan, mereka berempat berteleport menuju lokasi God berada. Beberapa saat setelahnya, Saitama dan kawan-kawan mendarat dengan sangat keras. Akhirnya mereka sampai di suatu kawasan pegunungan yang sepertinya telah mengalami kehancuran dalam skala besar. Genos dan Garo terkejut dengan kehancuran lokasi tersebut. Namun tidak lama kemudian mereka menyadari jika God telah datang. Dari kejauhan God terbang menuju Saitama dan kawan-kawan dengan sangat cepat. Melihat gerakan tersebut, Garo dengan sigap maju terlebih dahulu dan mencoba menyerang makhluk raksasa itu dengan pukulan bela dirinya. Sambil melompat, dia terus memukul God dengan pukulan bela diri secara bertubi-tubi. Dan dari belakang, Genos memberikan serangan lanjutan dengan tembakan lasernya dalam skala besar. Tapi sebelum pahlawan cyborg itu melepaskan tembakannya, di luar dugaan, God malah berhasil menghempaskan Garo dengan sekali serang. Di sisi lain, secara tak terduga pula, God juga mampu membalikkan tembakan laser yang Genos lancarkan dengan sekali hempasan tangan.
sehingga tembakan tersebut kembali mengarah ke Genos dengan sangat cepat. Saat tembakan laser itu hampir mengenai pahlawan cyborg itu, dengan gerakan kilatnya si botak berhasil menolong muridnya tersebut dan menjauhkannya dari lokasi pertempuran. Efek tembakan laser yang dikembalikan itu menghasilkan dampak kerusakan yang sangat parah. Tidak sampai di situ, God juga kembali mengejar Saitama dan mencoba menghempaskan mereka berdua. Dengan sigap, Saitama melempar Genos agar tidak terkena serangan tersebut. Benar saja, Saitama berhasil dihempaskan sampai menabrak gunung di sebelahnya dengan sangat keras. Setelah berhasil menjatuhkan Saitama, God kembali mencoba menghempaskan pahlawan cyborg yang sedang terjatuh itu dengan tangan raksasanya. Serangan tersebut amat sangat besar, bahkan sampai membuat konstruksi tanah di bawahnya mengalami kehancuran dalam skala besar. Genos yang terkena serangan besar tersebut membuat tubuhnya mengalami kerusakan yang sangat parah. Di sisi lain, Garo yang telah dijatuhkan tadi melihat pertempuran gila barusan. Dia tidak menyangka jika orang yang bertubuh raksasa yang ada di hadapannya ini dapat menghempaskan seluruh permukaan bumi dengan begitu mudah. Setelah menjatuhkan Genos dan Saitama, God menoleh dan melihat Garo. Tidak lama kemudian, pikiran Garo diserang oleh God. Dia seperti dibawa ke suatu padang bunga yang sangat luas. Di sana, God berbicara empat mata dengan Garo. God merasakan jika Garo sangat gigih untuk mendapatkan kekuatan. Raksasa tersebut menjelaskan jika manusia hanyalah makhluk serakah. Lalu dia menawarkan suatu kekuatan yang melimpah kepada Garo, namun dengan satu syarat, yaitu Garo harus menggunakan kekuatan itu untuk menghapus segalanya yang ada di planet bumi. God juga bercerita jika sebelumnya dia telah memberikan kekuatan miliknya kepada beberapa orang seperti Homeless Emperor maupun Vaccine Man. Tapi sayangnya mereka semua gagal. Namun God menyadari jika Garo memiliki potensi yang sangat besar, bahkan berpotensi dapat berada di atas segalanya. Mendengar tawaran tersebut, Garo bercerita jika dulu dia memang pernah tersesat dalam pencarian kekuatan yang dia inginkan. Akan tetapi setelah melalui semua yang terjadi, Garo jadi mulai mendapatkan tujuan hidup yang baru. Sambil berteriak, Garo menolak tawaran tersebut dan meminta God untuk segera keluar dari dalam pikirannya. Tidak lama kemudian, Garo kembali ke medan pertempuran. Melihat respon yang Garo tunjukkan barusan, God merasa jika manusia yang ada di hadapannya ini memang benar-benar bodoh. Di sisi lain, gadis Cheetah yang melihat Saitama dan Genos yang berhasil dijatuhkan itu merasa jika kondisi sekarang sudah sangat buruk. Dia berencana untuk menyerang God dan harus segera mengakhiri pertempuran ini sekarang juga. Lalu Evi segera bergegas melompat dan menyerang makhluk itu selagi masih ada kesempatan. Kembali lagi, God mengayunkan tangannya dan menghempaskan udara untuk menyerang Garo. Beruntung murid dari Silver Fang itu berhasil menghindar dan dengan sigap segera bergegas menyerang God dari arah samping. Sedangkan Evi juga menyerang makhluk itu dari arah sebaliknya. Akan tetapi dengan pukulan keras dan menghancurkan permukaan bumi dengan begitu besarnya, God malah membuat tekanan besar seperti layaknya gravitasi. Hal itu membuat Garo dan Evi terkena efek tekanan besar tersebut dengan sangat keras, dan akhirnya mereka berdua juga berhasil dijatuhkan. Di sisi lain, Saitama yang berhasil dihempaskan dan menabrak gunung tadi masih belum bergerak dari tempat dia terjatuh. Tiba-tiba si botak terkejut, berkeringat dan mulai panik. Tapi ternyata yang bikin Saitama panik itu bukan kondisi pertempuran yang dia alami, melainkan si botak baru ingat kalau tadi dia lupa belum men-save game yang baru dia mainkan. Tidak lama kemudian Saitama mencoba bangkit. Lalu si botak mencoba melompat ke arah God dengan sangat keras. Saking besarnya efek lompatan tersebut membuat dinding gunung tempat dia berpijak itu seperti mengalami retakan dalam skala besar. Dan akhirnya Saitama melompat ke arah God dengan kecepatan yang sangat tinggi. Melihat dia mau diserang, God menyerang Saitama duluan dengan tembakan cahayanya yang dia keluarkan melalui jari jemari tangannya tersebut. Di luar dugaan, Saitama menghindari setiap tembakan yang God lancarkan dan mendarat di permukaan. Dengan gerakan kilatnya, Saitama balik menyerang God dari bawah, lalu memukul raksasa itu dengan sangat keras sampai dia terhempas ke atas. Sambil memukul God, si botak juga ngomel-ngomel karena dengan kejadian ini dia sampai lupa buat nge-save game yang barusan dia mainkan. Tidak sampai di situ saja, Saitama kembali melompat sangat tinggi hingga dia berada di atas makhluk raksasa tersebut. Melihat si botak yang sudah berada di atasnya, God dengan sigap mencoba menyerang Saitama lagi. Kali ini dengan tembakan cahaya dalam skala besar yang dia keluarkan dari dalam kepalanya. Namun Saitama membalasnya dengan jurus membunuh berupa pukulan seriusnya.
dan seketika berhasil memukul God dengan amat sangat keras. Saking kerasnya pukulan tersebut sampai membuat tembakan laser yang makhluk itu lancarkan juga ikutan lenyap. Bahkan efeknya sampai membuat atmosfer di sisi lain bumi jika dilihat dari luar angkasa seperti mengalami guncangan besar. Beberapa saat kemudian dari balik debu tebal yang keluar dari efek serangan itu, perlahan muncul Saitama yang telah berhasil mengalahkan God dan berjalan dengan tenang. Perlahan si botak berjalan mendekati Evi dan Garo yang sedang terjatuh itu. Saitama bertanya, apakah mereka berdua baik-baik saja? Si botak juga meminta maaf kalau dia tidak sengaja telah menggunakan banyak kekuatan, sehingga membuat lokasi pertempuran jadi hancur seperti ini. Gadis Cheetah yang melihat pahlawan botak itu berhasil mengalahkan God tidak menyangka, dan dia hanya berkata jika kondisinya baik-baik saja. Akan tetapi, tiba-tiba muncul sesuatu dari belakang Saitama dan bergerak sangat cepat menyerang pahlawan botak tersebut. Evi berteriak dan memperingatkan Saitama untuk segera menghindar. Namun belum sampai si botak menoleh ke belakang, secara tak terduga God kembali menyerang Saitama dan menghantamnya menggunakan tangan besarnya itu ke tanah dengan sangat keras. Ternyata God masih hidup ya guys. Meski sudah terkena pukulan serius dari si botak, sepertinya makhluk super raksasa itu hanya mengalami luka yang tidak begitu parah. Kita diperlihatkan God yang berhasil menjatuhkan Saitama dengan sangat telak. Gadis Cheetah yang melihat kejadian tersebut tidak menyangka, bahkan setelah dipukul Saitama sekeras itu, makhluk raksasa tersebut masih dapat bertahan hidup. Dari kejauhan, Genos yang tubuhnya sudah hancur itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. God yang menerima serangan dari si botak itu mengakui jika Saitama memanglah makhluk yang sangat kuat. Tapi menurutnya itu masih belum cukup. Bahkan Black Hole sekalipun tidak akan dapat mengalahkan mereka. Setelah itu, God mengeluarkan bola-bola cahaya dalam jumlah banyak dan menyerang Saitama yang masih berada di dalam tanah tersebut secara membabi buta. Serangan besar itu membuat si botak yang masih berada di dalam tanah tersebut jadi makin terdorong semakin dalam, hingga akhirnya menembus salah satu lapisan bumi yang menembus kedalaman sekitar 1850 km dari permukaan. Di dalam gua tersebut terdapat seperti kristal-kristal berukuran raksasa. Bahkan temperatur di dalam gua kristal itu sampai menyentuh 4000 derajat Celcius. Saking panasnya suhu di dalam gua tersebut membuat jubah pahlawan yang si botak pakai juga ikutan hancur. Setelah terjatuh di dalam gua sepanas itu, dalam benaknya Saitama merasa bersyukur tidak jatuh ke dalam inti bumi lebih dalam. Karena dengan kejadian ini saja, si botak harus membeli kostum baru lagi setelah pertempuran ini selesai. Sambil menutup mata dan tersenyum, Saitama bertanya-tanya, haruskah dia bertarung lebih serius lagi untuk mengalahkan monster raksasa yang ada di permukaan itu? Wah, kayaknya Saitama baru mau mulai bertarung serius nih guys. Kita lanjutkan. Di permukaan bumi ada God yang selesai menyerang Saitama tadi. Gadis Cheetah, Genos, dan Garo hanya bisa terdiam melihat si botak yang diserang secara membabi buta barusan. Sambil meregenerasi tubuhnya, God berkata kepada Evi, Genos, dan Garo jika makhluk 4 dimensi seperti Saitama pun tidak dapat mengalahkannya. God menjelaskan jika di dalam multiverse ada dewa atau God dengan dimensi yang lebih tinggi, bahkan memiliki kekuatan yang tidak bisa mereka pahami. Dan bagi dewa tertinggi, para umat manusia diibaratkan seperti halnya debu saja. Scene berpindah dan memperlihatkan banyaknya galaksi yang ukurannya jauh lebih besar daripada Bima Sakti, tempat di mana manusia tinggal. Di balik itu semua, ada yang mengawasi layaknya monster yang ada di dalam kegelapan. Setelah berhasil meregenerasi tubuhnya, God mengeluarkan bola cahaya dari tangan kirinya. Efek kekuatan tersebut membuat langit diselimuti awan tebal dan kilatan-kilatan listrik. Dia bercerita jika penghancuran makhluk 3 dimensi cukuplah sederhana. Salah satunya adalah dengan menguraikan semua bahan organik, disintegrasi menjadi materi 1 dimensi, seperti yang diperintahkan oleh para dewa, berupa hukuman untuk para manusia. Lalu God mengangkat bola cahaya itu dan menembakkannya ke langit, menghasilkan pusaran kegelapan yang semakin lama semakin membesar. Setelah itu, scene kembali berpindah. Kali ini diperlihatkan Fubuki yang sedang berada di kota A. Pahlawan kelas B itu sedang berpikir bagaimana cara agar membuat Saitama mau bergabung ke dalam timnya. Tidak lama kemudian, kakaknya Tatsumaki mengirimkan pesan kepadanya dan bertanya posisi Fubuki sekarang. Saat itu, Tatsumaki sedang bersantai di sebuah pantai. Sambil chatting dengan adiknya tersebut, pahlawan kelas S itu merasakan firasat buruk akan segera tiba. Makanya Tatsumaki menghubungi adiknya, karena Fubuki sering membuatnya khawatir. Setelah itu, pahlawan kelas S tersebut mencoba untuk berjalan-jalan sebentar untuk melepas rasa penat.
Namun tiba-tiba tangan pahlawan kelas S itu seperti memudar dan berubah menjadi debu yang bercahaya. Tatsumaki terkejut dengan apa yang terjadi. Namun semakin lama tubuh pahlawan kelas S itu juga semakin berubah menjadi debu pula, dan akhirnya menghilang tak berbekas. Di luar dugaan dari pemukiman penduduk, perlahan debu-debu cahaya juga keluar dari dalam rumah. Ternyata semua manusia telah menghilang dan tidak ada satupun yang tersisa. Fubuki yang saat itu sedang mencoba mencet Saitama juga ikut kaget dengan tubuhnya yang semakin lama semakin menghilang. Hingga akhirnya pahlawan kelas B tersebut gagal menghubungi si botak. Di suatu tempat ada tebing besar yang di atasnya ada Blast yang sedang duduk sendirian. Dan perlahan tubuh pahlawan kelas S itu juga mulai menghilang. Kondisi yang sama juga terjadi kepada semua pahlawan kelas S. Tubuh mereka semua perlahan mulai menghilang menjadi debu-debu yang bercahaya. Ternyata itu adalah ulah dari God. Setelah dia menembakkan bola cahaya ke langit, makhluk itu mengambil semua kehidupan manusia yang ada di bumi dan menyatukannya dengan alam. Gadis Cheetah yang melihat aksi yang Blast lakukan hanya bisa terdiam dan tidak berdaya. Sedangkan Garo yang melihat hal itu merasa jika dia harus menghentikan aksi yang makhluk tersebut lakukan. Garo berteriak dan meminta Evi untuk tidak diam saja. Menurut Garo, harusnya masih ada solusi untuk mengalahkan makhluk raksasa tersebut dengan menggunakan kekuatan dari batu yang membawa mereka tadi. Mendengar perkataan tersebut membuat gadis Cheetah itu memiliki ide untuk menghentikan aksi yang God lakukan. Jika mereka menggunakan batu itu untuk mengirim makhluk tersebut ke dalam jurang kosmik, itu berkemungkinan bisa membunuh God dan membuatnya hancur tak tersisa. Mendengar penjelasan tersebut, Garo kembali berdiri. Dia berencana akan mengalihkan perhatian raksasa itu, sedangkan sisanya Evi yang mengurus. Setelah itu, murid dari bank tersebut berlari dengan kecepatan tinggi dan melompat mendekati God. Lalu Garo mendarat dan menancapkan kedua tangannya ke dalam tanah dengan sangat keras. Secara tak terduga, mantan pemburu pahlawan tersebut mengangkat tanah di bawahnya dalam skala yang cukup besar. Setelah berhasil mengangkat tanah tersebut, Garo melemparkannya ke arah God dengan kecepatan tinggi. Namun dengan mudahnya God berhasil menghentikan tanah yang Garo lemparkan dan menghancurkannya berkeping-keping. Dari kepingan tanah yang hancur dan berjatuhan itu, Garo berlari dengan begitu cepat, lalu melompat dari bebatuan satu ke bebatuan yang lain untuk menjangkau makhluk raksasa tersebut. Setelah itu, Garo melancarkan pukulan bela dirinya dalam skala besar dan menyerang God yang masih berdiri tegap itu. Dari belakang makhluk tersebut ada Evi yang berlari untuk mendekati God dan akan mengirim makhluk itu ke jurang kosmik yang terdalam. Dengan pukulan bela dirinya, Garo terus menyerang God tanpa henti. Akan tetapi, secara mengejutkan, tubuh Garo tidak bisa dia gerakan. Ternyata itu adalah kekuatan yang God keluarkan. Mirip kayak telekinesis gitulah guys. Setelah itu, God mengeluarkan bola cahaya yang keluar dari dalam kepalanya dan berencana menyerang murid dari bank itu dalam jarak yang sangat dekat. Garo menyadari jika lubang besar yang ada di hadapannya ini terbentuk bukan dari pukulan yang dia lancarkan barusan, melainkan si monster memang bersiap menyerangnya. Menyadari dia akan diserang dalam jarak yang sedekat itu, Garo memfokuskan diri dan mengatur pernafasannya. Lalu God menembakkan sinar laser tersebut ke arah Garo dalam skala besar. Di luar dugaan, mantan pemburu pahlawan itu berhasil menghindari serangan tersebut. Garo melompat dan mendarat di salah satu reruntuhan untuk berpijak. Setelah itu dia melompat dan sekali lagi mencoba menyerang God secara langsung. Namun secara mengejutkan, God mengeluarkan kekuatannya yang lain dan menghentikan tubuh Garo. Apa yang akan terjadi dengan nasib dari murid Silver Fang itu? Sayangnya Shin harus berpindah. Kali ini ke Saitama yang masih berada di dalam perut bumi. Dia juga merasakan banyak getaran dari pertempuran Garo melawan God. Setelah merasakan banyak getaran yang terjadi cukup lama, Saitama memasang kuda-kuda dan bersiap untuk melompat keluar. Lalu si botak melompat ke permukaan dengan ledakan yang sangat besar. Saking besarnya lompatan itu sampai membuat kristal-kristal yang berada di dalam perut bumi tersebut seketika langsung hancur semua. Kali ini si botak akan kembali beraksi dan akan menyelesaikan pertarungannya melawan God. Kita diperlihatkan langit-langit bumi yang diselimuti awan hitam dan perlahan kilatan-kilatan petir muncul. Di permukaan yang telah hancur itu, perlahan Garo berjalan dengan tubuh yang telah menerima banyak luka parah dari pertempurannya saat menahan serangan dari God. Sambil meneteskan banyak darah, mantan pemburu pahlawan itu masih dapat berdiri tegap sendirian di hadapan God yang masih memiliki banyak energi untuk bertarung. God berkata jika darah telah mengalir banyak dari tubuh Garo,
Dia bertanya, apakah dengan begitu Garo sudah bosan dengan permainan kecil-kecilan yang God lakukan? Karena setelah ini waktu bermain mereka akan segera usai. Ternyata saat menghadapi Garo sebelumnya, God masih belum bertarung dengan serius ya guys. Garo yang sudah terluka separah itu berkata, jika baik dewa atau bukan, si botak yang masih berada di bawah tanah itu jauh lebih kuat dari si raksasa tersebut. Garo menambahkan jika sebelum bertarung melawan Saitama lagi, dia tidak akan kalah, meski harus melawan God sekalipun. Tiba-tiba dari belakang raksasa itu, gadis cita tersebut menancapkan batu dimensi yang dia miliki ke tubuh God. Dan seketika batu itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Melihat ada kesempatan untuk menyerang, Garo memasang kuda-kuda. Setelah itu dia melancarkan pukulan bela diri dengan skala yang sangat besar dan menghantam tubuh God dengan begitu kerasnya. Serangan kombinasi yang mereka berdua lancarkan membuahkan hasil. Akhirnya God berhasil dilukai dan dia perlahan seperti berpindah dimensi. Namun saat proses perpindahan dimensi itu sedang berlangsung, secara mengejutkan God malah berhasil membatalkan kekuatan yang batu dimensi itu keluarkan. Gadis cita yang melihat proses perpindahan dimensi tersebut berhasil dibatalkan amat sangat terkejut. God berkata jika mereka berpikir dengan bantuan batu itu akan dapat mengalahkan para dewa, itu adalah hal yang mustahil. Karena hal-hal seperti ruang dan waktu masih berada di bawah kekuasaan para dewa. God menjelaskan jika tatanan ruang dan waktu hanyalah sebuah konstruksi, ruang sederhana jarak antara dua partikel dan melalui perubahan posisi. Alam semesta dapat dikatakan sebagai gerakan atom dari berbagai atom yang saling berinteraksi. Ruang terbagi menjadi beberapa macam dari tanpa dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya. Makhluk-makhluk dari dimensi yang lebih rendah tidak dapat merusak makhluk dari dimensi yang lebih tinggi. Namun orang-orang yang di dimensi lebih tinggi dapat melihat serial dari mereka yang berada di dimensi yang lebih rendah. God menambahkan jika dimensi 5, 6, dan 7 atau lebih tinggi akan menjadi sangat rumit lagi. Makhluk yang ada di dimensi yang lebih tinggi dapat membuat makhluk yang ada di dimensi yang lebih rendah. Setelah itu God menyerang Evie dengan kekuatan seperti psikis dalam skala besar. Seketika gadis cita yang terkena serangan tersebut langsung terjatuh. Garo yang melihat hal itu berusaha menangkap Evie yang sudah tidak sadarkan diri itu. Sedangkan God yang selesai menyerang gadis cita tersebut berkata jika mereka semua akan mati di tangannya, karena yang kuat akan selalu memakan yang lemah. Dan inilah yang dinamakan takdir alam semesta. Agar yang lemah menjadi kuat, mereka harus mengalami yang namanya kegagalan terlebih dahulu. Di sisi lain, setelah berhasil menangkap Evie yang terjatuh itu, Garo menyadari jika gadis cita tersebut sudah tidak bernyawa lagi. Dan perlahan tubuh Evie mulai menghilang dan berubah menjadi debu-debu yang bercahaya. Garo yang melihat gadis cita itu menghilang di hadapannya bertanya kepada God, kenapa dia menghancurkan semuanya dan untuk apa dia melakukan semua ini? Mendengar pertanyaan tersebut, God memberitahu karena kehidupan yang para manusia jalani ini jauh lebih rendah daripada mereka. Agar evolusi terjadi, kehidupan harus mati. Mereka para dewa hanya mendorong evolusi untuk alam semesta saja, dengan cara menghapus bentuk kehidupan yang lebih rendah. Di sisi lain, Saitama yang masih berada di dalam tanah, tepatnya 1282 km dari permukaan, sedang mencoba untuk keluar dengan memukul atap tanah secara bertubi-tubi. Si botak yang terus naik itu harus memecah tanah yang ada di atasnya secara teratur, agar konstruksi permukaan bumi tidak hancur. Hal itu membuatnya jadi memakan waktu yang cukup lama agar bisa kembali ke permukaan. Scene kembali ke permukaan, di mana ada Garo yang masih berhadapan dengan God. Makhluk raksasa itu berkata jika dia merasa sudah sangat lama sejak terakhir kali merasakan kegembiraan. Setelah ini, God akan memberi Garo dan planet bumi satu serangan terakhir agar hancur secara bersamaan. Mantan pemburu pahlawan itu menerima tantangan tersebut. Garo berkata jika dia tidak pernah percaya pada dewa sekalipun. Selama dia masih bernafas, Garo bertekad tidak akan pernah dikalahkan. Lalu sambil mengambil kuda-kuda bertarung, Garo balik menantang God untuk melancarkan serangan besar yang raksasa itu katakan barusan. Mendengar perkataan tersebut, God dengan sigap langsung melancarkan pukulan kerasnya ke arah Garo dengan sangat telak. Benturan pukulan itu menghasilkan cahaya dan ledakan yang amat sangat besar. Sedangkan Garo yang masih mencoba menahan pukulan itu dengan kedua tangannya, perlahan mulai ditelan besarnya serangan tersebut, dan dia juga berteriak sangat keras. Efek dari benturan besar kekuatan yang mereka keluarkan sampai membuat permukaan planet bumi jika dilihat dari luar angkasa seperti mengalami ledakan yang super besar.
bahkan sampai membuat area pertempuran di sekitarnya mengalami kehancuran dalam skala super besar pula. Beberapa saat kemudian, Garo masih mencoba untuk tetap berdiri, meski dia sudah semakin kehilangan banyak tenaga. Sambil bermandikan banyak darah, Garo merasa jika dia seperti menahan sebuah dinding hitam. Perlahan dia mulai terjatuh dan semakin lama kesadarannya semakin memudar. Sesaat mantan pemburu pahlawan itu seperti mendapat penglihatan akan kejadian saat dia selesai dikalahkan oleh Saitama beberapa waktu lalu. Waktu itu si botak menasihati Garo jika keributan yang dia perbuat bukanlah alasan bagus untuk membunuh seseorang. Dan saat itu para pahlawan sedang menyudutkannya, tidak terkecuali gurunya Silver Fang. Sambil melihat tangannya, Garo bertanya-tanya, apakah dia akan mati? Atau ini semua hanyalah mimpi belaka? Garo penasaran, apakah ini adalah kekuatan lain yang God keluarkan? Dengan kejadian yang dia alami sekarang, Garo merasa jika dia memanglah seorang pecundang. Sambil menunduk dan mulai menutup mata, Garo merasa jika dia tidak dapat bergerak. Dalam benaknya, Garo bertanya-tanya, haruskah dia menyerah sekarang? Namun tiba-tiba datanglah Tareo yang meneriaki para pahlawan dan meminta mereka untuk tidak menyakiti Garo. Sambil menangis di depan pemburu pahlawan itu, Tareo berkata jika ini semua tidak adil, karena paman yang ada di hadapannya ini telah menyelamatkannya beberapa kali. Menurut Tareo, Garo adalah seorang pahlawan dan dia meminta Garo untuk tidak boleh mati. Garo yang menunduk kehabisan tenaga itu meminta bocah tersebut untuk tidak boleh menangis. Dia menasihati Tareo untuk menjadi bocah yang kuat, karena dunia ini kejam dan nanti tidak akan ada yang membantunya. Garo berpesan agar Tareo menjadi kuat, sehingga tidak ada orang lain lagi yang akan menyelamatkannya di masa depan. Perlahan Garo juga meneteskan air mata, dan dia juga mengingat momen saat bersama dengan Tareo. Beberapa saat kemudian hujan mulai turun. Dengan penuh rasa perhatian, Tareo menaruh kaosnya ke punggung Garo agar dia tidak kedinginan. Namun tiba-tiba Garo tergeletak tidak sadarkan diri. Sontak saja Tareo berteriak dan mengkhawatirkan paman tersebut. Sambil diiringi tetesan air hujan yang semakin deras, Garo menutup mata untuk terakhir kalinya. Dia mengucapkan banyak terima kasih kepada bocah tersebut dan mengucapkan salam perpisahan. Hujan deras masih mengiringi kepergian mantan pemburu pahlawan itu. Akan tetapi secara mengejutkan, tanah yang di dekat God berdiri tiba-tiba meledak dan membuat puing-puing bebatuan bertebaran. Sambil berjalan mendekati makhluk raksasa itu, Saitama bersiap melanjutkan pertempuran akhir mereka yang sebelumnya sempat tertunda sebentar. Akhirnya pertempuran final antara Saitama melawan God akan segera dimulai. Kita diperlihatkan Saitama yang melompat sangat tinggi ke arah God, dan si botak melancarkan pukulannya tepat mengenai kepala makhluk raksasa tersebut. Saking kerasnya pukulan yang Saitama lancarkan sampai membuat God terjungkal dan menghantam tanah dengan sangat keras. Besarnya pukulan yang Saitama lancarkan sampai membuat kepala dari God penyok, bahkan sampai mengakibatkan gempa dalam skala besar dan menyebar ke berbagai penjuru bumi. Tidak sampai di situ, Saitama kembali menyerang makhluk tersebut dengan berlari menyeretnya dengan kecepatan kilat sampai beribu-ribu mil. Lalu menutup serangan itu dengan cara menerbangkan God sampai ke angkasa dengan sangat keras. Saking kerasnya lemparan yang Saitama keluarkan sampai membuat God keluar dari planet bumi dan menghantam planet Mars dengan sangat keras pula. God yang terjatuh di planet tersebut sampai membuat area di sekitarnya mengalami kehancuran yang sangat besar. Namun di luar dugaan, dari batu debu yang tebal yang ada di permukaan planet Mars itu, God dapat berdiri dengan mudah. Dia seperti tidak mengalami luka sama sekali. Setelah sampai di planet Mars, God mengekstraksi elemen udara langka dari atmosfer planet tersebut. Lalu dia menguraikan dan menggabungkan unsur-unsur baru yang ada di dalam tubuhnya dengan apa yang ada di planet itu. Dan unsur tersebut lebih kuat dari karbon sekalipun. Setelah itu, God mengeluarkan kekuatan detektornya dan menganalisa tata surya yang berada di galaksi Bima Sakti. Dengan kemampuan mendeteksi lokasi, dia telah mempelajari posisi alam semesta. God sadar bahwa kali ini lawannya bukanlah makhluk biasa. Setelah menganalisa cukup lama, makhluk raksasa itu tiba-tiba amat sangat geram. Dia bahkan sampai memukul tanah dengan sangat keras, sampai membuat permukaan Mars mengalami kehancuran dalam skala besar. God tidak percaya, bagaimana mungkin makhluk tiga dimensi seperti Saitama bisa sangat kuat. Di sisi lain, si botak masih berada di planet bumi, dan dia melihat batu dimensi milik gadis Sita sebelumnya. Lalu dia memungut batu tersebut. Saitama merasa jika raksasa yang bernama God itu memang sangat kuat. Si botak juga penasaran di mana Genos sekarang,
karena area tempat pertempuran mereka barusan sudah benar-benar hancur, seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Sambil melihat area sekitar, Saitama mencoba mengingat ulahnya dalam menyerang God tadi. Dia merasa jika menyerang raksasa itu dengan menghempaskannya ke tanah dan melemparkannya ke angkasa adalah perbuatan yang terlalu ceroboh, hingga akhirnya membuat bumi ini menjadi hancur. Namun tiba-tiba si botak merasakan perasaan yang aneh. Lalu dia melihat ke arah langit di mana ada suatu titik cahaya kecil yang begitu terang. Ternyata itu adalah God yang mengeluarkan kekuatannya demi menarik Saitama ke tempat dia berada. Sambil menggenggam seperti peta bola yang bercahaya, God meminta si botak untuk datang ke hadapannya demi menyelesaikan urusan mereka. Lalu God menggenggam bola cahaya tersebut hingga hancur. Dan seketika Saitama yang posisinya sedang berada di bumi tiba-tiba dipindahkan ke planet Mars dalam kurun waktu yang sangat singkat. Efek perpindahan seperti teleport itu menghasilkan ledakan cahaya. Sedangkan si botak yang ditarik tersebut tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia hanya merasa seperti sedang ditarik oleh suatu kekuatan saja. Saitama yang ditarik dengan begitu cepatnya segera mendarat di permukaan planet Mars. Akan tetapi, God tidak memberikan si botak kesempatan untuk bertahan. Dengan cepatnya, raksasa itu segera memukul Saitama menggunakan pukulan kerasnya. Di sisi lain, Saitama yang mencoba diserang itu juga merespons serangan tersebut dan melancarkan pukulan seriusnya. Benturan kedua kekuatan besar itu menghasilkan ledakan yang amat sangat besar. Bahkan efeknya membuat area di sekitar pertempuran mereka mengalami kehancuran dalam skala super besar pula. Membuat planet Mars yang mereka tempati perlahan mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Dan akhirnya planet tersebut pun hancur lebur. Bagaimana lanjutan cerita pertempuran antara Saitama melawan God? Sayangnya Shin harus berpindah sebentar. Diperlihatkan Genos yang sudah terluka parah. Perlahan dia seperti dihampiri suatu bayangan seseorang. Dan bayangan tersebut bertanya kondisi dari pahlawan cyborg itu. Ternyata bayangan tersebut adalah sebuah robot raksasa yang di dalamnya ada Dr. Kuseno yang datang untuk menyelamatkan Genos. Dr. Kuseno segera keluar dari robot itu dan menghampiri pahlawan cyborg tersebut. Genos meminta maaf kepada Dr. Kuseno karena dia telah menghancurkan peralatan baru yang telah beliau berikan kepadanya. Dr. Kuseno tidak mempermasalahkan hal itu, karena yang terpenting musuh yang melawan Genos tidak menghancurkan inti dari pahlawan cyborg tersebut. Di sisi lain, Dr. Kuseno lebih mengkhawatirkan kondisi dari bumi ini sendiri, karena planet ini telah diterpa oleh getaran yang sangat kuat. Setelah dia menganalisa dengan mesin terbarunya, Dr. Kuseno tidak dapat menemukan satupun manusia yang masih bertahan hidup. Dengan kata lain, karena ulah dari God, seluruh umat manusia telah punah. Awalnya, Dr. Kuseno merasa jika alatnya telah rusak. Namun setelah dia menganalisa ulang, ternyata semua makhluk hidup termasuk hewan telah musnah semua. Dr. Kuseno berpikir Genos bisa selamat karena dia mungkin adalah seorang cyborg. Mendengar penjelasan itu, Genos ganti bertanya balik. Bagaimana bisa dokter itu bisa selamat? Dr. Kuseno bercerita jika saat itu dia sedang bersembunyi di bawah tanah dan melakukan penelitian di pangkalan yang dikelilingi radiasi. Dia sendiri sebenarnya tidak tahu kenapa dia bisa selamat. Sejak saat itu, Dr. Kuseno terus meneliti masalah ini. Dia merasa akan mampu melakukan sesuatu dengan hadron kolider yang dibuat oleh manusia. Namun Genos menyanggap penjelasan dokter tersebut dan berkata jika menurutnya tidak ada kejahatan yang tidak dapat gurunya kalahkan, termasuk munculnya God itu. Mendengar hal tersebut sambil memandang langit, mereka berharap jika hal itu memanglah benar. Setelah itu, Shin kembali ke pertempuran inti. Beberapa saat kemudian, pertempuran tersebut berlalu dan menghasilkan debu yang menyelimuti galaksi dalam skala yang amat sangat besar. Sambil menunjukkan wajah lesusnya itu, si botak berkata dan meminta God untuk segera mengakhiri pertempuran ini, karena dia harus segera pulang dan berencana mau mandi juga. Sedangkan God yang tubuhnya telah hancur karena terkena pukulan dari Saitama itu, perlahan meregenerasi tubuhnya lagi. Semakin lama, God yang meregenerasi tubuhnya tersebut semakin mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Lalu raksasa itu menjulurkan kedua tangannya, seperti mau menggenggam si botak, dan tiba-tiba Saitama seperti dibawa ke suatu dimensi lain. Si botak yang melihat kekuatan lain yang makhluk itu keluarkan hanya terdiam. Perlahan tubuh Saitama seperti kembali pulih dari luka yang sudah dia alami, dan secara mengejutkan dia seperti kembali ke masa lalu, di mana saat Saitama masih memiliki rambut. Ternyata God telah mengeluarkan kekuatannya berupa perangkap ruang waktu 4 dimensi. Di dalam ruangan tersebut seperti dikelilingi balok-balok berukuran raksasa yang bertebangan. Di sana waktu terus berjalan mundur, dan sampai detik ini tidak ada satupun makhluk yang berhasil melarikan diri.
sampai akhirnya dia menjadi titik debu yang tak berbentuk, atau bisa diartikan mati. Akan tetapi setelah beberapa saat berlalu, God malah bingung sendiri. Kenapa makhluk yang ada di hadapannya ini tidak menghilang dalam sekejap, seperti halnya makhluk-makhluk yang pernah dia lawan sebelumnya. Tapi si botak malah mengira jika God sedang mengajaknya bermain game Tetris. Dia bercerita jika dulu sempat dibuat pusing oleh King saat memainkan game tersebut. Dan akhirnya si botak menemukan cara agar dapat menyelesaikan game itu. Sambil menunjukkan wajah kerennya itu, Saitama memberitahu God jika kecepatan adalah segalanya dalam memenangkan game Tetris tersebut. Setelah itu, God mencoba menyerang si botak lagi. Namun dengan mengeluarkan kecepatan mode seriusnya, Saitama berlari menyerang makhluk tersebut beserta balok-balok yang mengelilingi ruangan itu. Saking cepatnya Saitama berlari sampai membuat God terkurung di dalam balok-balok itu, dan balok-balok tersebut berkumpul di tengah seperti terkena pusaran angin topan. Dengan kecepatan gila yang melampaui kecepatan cahaya, si botak berhasil menembus ruang dan waktu, dan dalam sekejap dia dapat kembali seperti semula. Setelah itu Saitama berhenti berlari. Lalu sambil mengeluarkan pukulan beruntun mode seriusnya, si botak menyerang balok-balok yang mengurung God tersebut. Saking besarnya pukulan beruntun yang Saitama lancarkan sampai membuat bebatuan dari pecahan planet di belakangnya juga hancur satu persatu. Efek pukulan beruntun barusan membuat tubuh God hancur berkeping-keping, seperti sudah tidak berbentuk lagi. Sayangnya dia masih bisa bertahan. God berkata jika dia hanya perlu jeda antara pukulan yang Saitama lancarkan, sekitar 1 milidetik untuk bisa memulihkan diri di sudut alam semesta ini. Dan God berkata jika dia adalah makhluk yang abadi. Tapi Saitama menyanggahnya dan berkata jika ini semua sudah berakhir. Sambil mengeluarkan aura mode super seriusnya, si botak melancarkan pukulan supernya dan menghantam God dengan sangat keras. Sesaat suara hening terdengar, lalu ledakan super besar terjadi. Saking kerasnya pukulan yang Saitama lancarkan, jika kita lihat dari luar angkasa sampai menghasilkan ledakan yang amat sangat besar, mengeluarkan cahaya yang super terang, dan seketika menerangi galaksi Bima Sakti yang gelap dihiasi bintang-bintang itu. Beberapa saat kemudian setelah pertempuran tersebut berakhir, Saitama masih berdiri sendirian. Makhluk raksasa itu berhasil dikalahkan, dan akhirnya God benar-benar hancur tak tersisa. Efek dari pukulan serius yang Saitama lancarkan sampai membuat setengah dari planet Mars hancur. Tapi sambil melihat arah serangannya barusan, Saitama merasa jika arah serangannya itu harusnya tidak sampai mengenai bumi. Si botak merasa penasaran dengan dirinya sendiri. Apakah memang benar-benar ada musuh di alam semesta yang tidak bisa dikalahkan dengan pukulannya ini? Sesaat Saitama juga mencoba untuk menarik nafas. Namun karena dia berada di ruang angkasa, membuatnya susah untuk bernafas karena tidak ada oksigen sama sekali. Konyolnya si botak tidak mempermasalahkan hal itu dan menganggap ini semua sebagai latihan anaerobik biasa. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya Saitama bisa kembali ke bumi? Sambil melihat area sekitar yang sudah hancur itu, si botak seperti berpikir dan mencari ide. Dia juga teringat dengan batu ajaib milik gadis Cita yang dia bawa tadi. Si botak berharap agar batu itu juga bisa membawanya kembali ke bumi. Tiba-tiba dari belakang Saitama muncul pusaran cahaya yang semakin lama semakin membesar. Kejadian itu membuat si botak akhirnya menoleh ke belakang dan melihat apa yang sedang terjadi. Lalu secara mengejutkan, ruang angkasa tempat Saitama berada tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Saitama yang melihat hal tersebut terdiam dan hanya menunjukkan wajah seriusnya itu. Pertama-tama mari kita kembali ke masa lalu, tepatnya 15 miliar tahun yang lalu. Ketika semuanya masih gelap dan hanya ada gambaran lengkap alam semesta, berbentuk seperti kubus kaca yang di dalamnya ada bola kegelapan. Itu adalah prototipe alam semesta tanpa galaksi ataupun kehidupan. Pada saat itu, beberapa gaya eksternal menyuntikkan antimateri ke alam semesta tersebut. Ketika antimateri itu menyentuh materi gelap, sesuatu telah terjadi dan mengakibatkan ledakan super besar, sehingga menghasilkan alam semesta yang tadinya sunyi berubah menjadi seperti diselimuti banyak kehidupan. Semakin lama, partikel-partikel baru dengan kesadaran diri muncul. Untuk bertahan hidup, partikel-partikel itu mulai berevolusi menjadi unsur jenis baru. Setelah jangka waktu yang sangat lama, galaksi dan planet-planet mulai bermunculan. Alam semesta perlahan dihiasi oleh bintang-bintang. Namun setelah menonton semua itu, dia seperti tidak puas dan dia memutuskan untuk campur tangan. Dia seperti mengekstraksi dirinya sendiri menjadi partikel dalam jumlah banyak,
lalu membuat banyak kehidupan. Partikel-partikel itu memiliki kesadaran diri, namun mereka dibatasi oleh tubuh. Mereka juga bisa melewati beberapa dimensi. Akan tetapi hal itu telah mengubah kebiasaan diri mereka sendiri, dan akhirnya ekosistem alam semesta muncul. Karena keterbatasan tubuh, makhluk hidup harus mengandalkan sensor untuk bertahan, seperti penglihatan, sentuhan, dan juga motivasi. Sayangnya, kelelahan, kesakitan, dan kematian juga menjadi bagian dari semua makhluk hidup. Akan tetapi, beberapa makhluk hidup tidak mau menjadi seperti itu. Mereka memaksakan diri untuk memaksimalkan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Tujuannya adalah menghilangkan belenggu di dalam tubuh mereka, agar memiliki lebih banyak kekuatan dan kebebasan. Namun, jumlah makhluk seperti itu tidak terlalu banyak. Untuk hal tersebut, semuanya sepele seperti debu. Sebenarnya, apa yang membawanya ke alam semesta ini? Apakah dia merasa terancam atau karena alasan lain? Dia sebenarnya selalu menonton. Tapi ketika sesuatu terjadi di alam semesta ini, maka dia akan turun tangan. Lalu scene terakhir diperlihatkan sesosok makhluk super besar yang melihat bola hitam dari sistem galaksi dan tata surya yang ada di alam semesta. Mungkin saja dia adalah dewa tertinggi, atau bisa disebut sebagai Supreme God. Oke guys, itu tadi review cerita One Punch Man versi fanmade bagian kelima yang edisinya memperlihatkan Saitama yang mengeluarkan pukulan mode super seriusnya dan berhasil mengalahkan God hingga tubuhnya hancur tak tersisa. Dan di akhir scene diperlihatkan makhluk yang sepertinya dia adalah Supreme God. Besar kemungkinan dialah yang memerintahkan God untuk datang ke bumi dan membinasakan seluruh umat manusia. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.